Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di sini. Salam sehat untuk kita semua. Untuk pembelajaran di pagi hari ini kita lanjutkan karena tadi sudah kepotong sedikit waktu. Kita mulai dulu pembelajaran pagi hari ini. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran di hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Anak-anakku, langsung saja kita mulai. Ini jam kedua, ada 94 peserta di sini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah selalu aktif ikut pembelajaran lewat Zoom khususnya. Semoga selalu bisa mengikuti, ada rezeki di sana, selalu bisa ada paketan ya. Sudah pada masuk belum untuk paketannya dari Kemendikbud? Belum. Sudah ada yang belum ya? Ya, semoga yang belum segera ya. Insya Allah kalau kalian kemarin sudah mengumpulkan nomor ke wali kelas, nanti akan dapat dari Kemendikbud gitu. Sebelum saya mulai, mengingatkan kembali untuk yang PH yang belum, segera ya, mumpung masih PH 1, jadi jangan sampai kamu ketinggalan atau banyak tugas yang belum kamu kerjakan. Jadi tanya ke guru mapelnya yang belum apa begitu ya. Kalaupun belum dijawab, kadang kan kalian juga tanyanya saat malam atau apa begitu. Intinya kamu punya list mapel dicentangi yang sudah tuntas mana, yang belum mana. Kalian yang butuh, kalian juga yang harus tetap semangat mencari nilai. Intinya kamu sudah tahu KKM-nya 71 itu minimal. Kamu punya KKM masing-masing, oh saya pokoknya nilai saya harus 75, harus 80 minimal, apalagi yang mungkin punya planning, punya cita-cita untuk ke depan itu nilainya ada yang harus rata-rata 80. Nah, seperti itu harus selalu dikejar. Mungkin kamu masih kelas 10, nah masih sedikit beban, masih sedikit yang yang harus diselesaikan begitu, jadi tidak numpuk-numpuk begitu. Untuk LKS sama dengan mapel lain mungkin silahkan untuk membantu kalian belajar di rumah. Jadi di perpustakaan ya nanti itu ada LKS, informatika juga ada. Silahkan nanti kalau ke sekolah mungkin pas perwalian sudah perwaliannya. Intinya kalau mungkin pas ada waktu ke sekolah ekstra atau apapun bisa diambil. Nah, mengingatkan juga untuk anak-anak yang ekstra, silakan ikuti kegiatan ekstra itu sebaik mungkin. Di ekstra itu tidak ada hal yang tidak penting. Kadang hal-hal yang tidak kamu dapatkan di kelas di PBM itu ada di ekstra. Jadi tetap semangat ikut. Nah, Bu Tami juga pengampu ekstra desain yang mungkin belum tahu informasi, kok ada keinginan untuk ikut, silahkan di hari Rabu dan Kamis untuk ekstra desain. Yang kemarin sudah ikut, baru pertemuan pertama itu juga alhamdulillah, silahkan tetap semangat. Bagi yang belum, mungkin keinginannya saat ini, oh saya ingin ikut, silahkan di hari Rabu dan Kamis. Itu ya. Kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama masih di integrasi aplikasi Office ya. Saya munculkan dulu untuk PowerPoint.
Halo, udah muncul belum tampilannya di layar kalian? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Oke, Bu. saya lanjutkan. Masih di kompetensi dasar yang kemarin, integrasi aplikasi Office. Nah, kita akan belajar bersama di sini. Kita belajar tujuannya apa sih di pagi hari ini untuk belajar Mailmates ya, untuk kalian supaya bisa membuat sebuah surat massal. Surat massal berarti dikirimkan ke banyak penerima ya, yang hanya satu surat atau isinya sama, tetapi penerimanya banyak. Nah, bisa juga sebuah undangan. Undangan kan kamu mungkin kalau namanya undangan biasanya kan lebih dari satu, begitu ya. Nah, lebih dari satu atau banyak yang akan kamu kirimkan. Nah, fasilitas di Word Excel perpaduan, kadang kan kamu juga udah punya data mungkin di Excel ataupun di Word. Nah, itu sama caranya. Intinya nanti kita mengaplikasikan atau mengintegrasikan dua aplikasi ini dalam pembelajaran pembuatan Mailmates. Nah, dengan kompetensi dasar tadi mengenal lebih dalam integrasi aplikasi Office, karena yang kita pakai nanti pengolah kata dan pengolah angka. Nah, dengan indikator kalian nanti bisa menghubungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam pembuatan surat undangan menggunakan Mailmates atau mailing. Sebelum saya mulai, mungkin di SMP kalian sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah praktik tentang Mailmates atau mailing di Word? Belum. Oke, kalau belum, kadang mungkin di SMP-nya sudah ada, mungkin lupa. Nah, ini sebagai review lagi untuk mengulang lagi. Tetapi bagi yang belum, intinya setelah pembelajaran ini, harapan Butami kamu bisa membuat sebuah surat undangan yang akan dikirimkan ke banyak penerima. Ini akan kamu pakai atau akan kamu gunakan mungkin setelah kamu lulus, ataupun kamu kuliah, ataupun nanti kalau kamu sudah bekerja, insya Allah akan tetap dipakai, di mana memang ini sudah menjadi fasilitas dari Office untuk kita semua, untuk dimudahkan begitu. Yang tadinya mungkin kamu membuat surat itu kalau dikirimkan ke banyak itu membutuhkan waktu yang lama, karena kamu harus ngetik satu-satu nama penerimanya, terus kalau di sekolah kelas berapa, alamatnya di mana, satu-satu kan lama. Nah, dengan fasilitas ini mungkin dengan waktu yang lebih singkat, lebih pendek, lebih gampang begitu intinya ya. Nah, itu nanti bisa, harapannya intinya itu, kamu nanti bisa mengaplikasikan setelah pembelajaran ini. Nah, Mailmates tadi yang belum tahu, Mailmates itu salah satu fasilitas untuk memudahkan membuat dokumentasi massal ke banyak tadi ya, surat yang ditujukan ke banyak penerima. Dibayangkan dulu, berarti ada satu surat isinya sama, dikirimkan ke banyak penerima. Yang tadi kalau secara manual kamu ngetiknya satu-satu begitu ya, nama dan alamatnya. Nah, dengan fasilitas ini nanti akan dipermudah. Dalam pembuatan Mailmates atau mailing ada dua komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu master suratnya atau surat undangannya. Nah, itu isinya ya, berarti isi suratnya apa begitu. Kalau kamu di perusahaan mungkin misalkan surat penawaran seperti itu. Kalau di sekolah mungkin surat untuk memanggil orang tua. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu master datanya. Nah, master data di sini bisa di Excel. Kalau di perusahaan kamu sudah punya nama pegawainya. Sudah ada nama pegawainya, sudah ada mungkin divisinya di mana, kamu akan mengirimkan suratnya isinya sama. Nah,
Kamu tidak perlu ngetik satu-satu nama itu. Kamu ambil saja, keintegrasikan dari Excel tadi, data yang sudah ada di Excel, tinggal dipanggil atau ditarik di MS Word-nya, di surat undangannya tadi. Gambarannya seperti itu, nanti kita praktikan. Selanjutnya langkah-langkahnya, di sini kamu bisa membuat dokumennya di Word tadi, master suratnya. Habis itu siapkan master data dalam bentuk Excel. Nah, setelah dua komponen itu ada, tinggal dijalankan atau kita buka di Word itu nanti di menu mailing. Nah, ini ya, menu mailing pada MS Word nanti ada. Nanti tinggal kita klik di sana, pilihnya select reception. Nah, tinggal diklik di sana, nanti otomatis akan terintegrasi. Nah, dokumennya contohnya ini ya. Nah, ini surat apa namanya? Surat panggilan kepada orang tua ya, misalkan ini isinya. Nah, simbol atau apa namanya? Tandanya mailmits atau mailing itu seperti ini. Jadi ada tanda seperti ini ya. Dimunculkan di mana, nanti tinggal mengikuti. Di sini juga bisa, di tengah juga bisa, tidak harus di atas ini. Ini contoh, kami menggambarkan dulu. Mungkin kamu gimana caranya bikin ya, nanti kita praktikan. Nah, ini contoh surat masternya seperti ini. Nah, ini data penerimanya yang akan kita kirimi. Nah, di Excel ya ini ya, fasilitas di Excel-nya. Kita akan mengirimkan ke contoh ini hanya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nama di kelas ini. Tadi karena surat panggilan orang tua tidak mengikuti bimbingan. Dia tidak mengikuti berapa hari ada di keterangan. Nah, di sini ada nama, kelas, keterangan. Nah, baris pertama yang ada di kolom Excel. Excel itu kan kolom dan baris sel ya, di sel. Kalau di sini saya aktifkan ada di sel A1 misalkan. Ini namanya field, judulnya. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu namanya sel di Excel. Nah, nanti sambil kita berjalan kita pelajari. Itu tadi masternya sudah, datanya sudah. Nah, selanjutnya nanti caranya ini. Di Word ada menu home, insert, text layout, reference, mailing. Nah, nanti kita klik menu mailing di sini. Nah, dalam mailing di bawahnya tab ribbon-nya masih banyak ya. Nah, nanti kita pilih yang select reception. Pilih nantinya use access lead. Nah, di sini ini kita akan diperintahkan untuk mencari file data Excel kita tadi. Data Excel-nya di mana? Nah, kalau nyimpennya di dokumen atau di D atau di mana, itu nanti tinggal kamu aktifkan di sana. Nah, terus karena Excel itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, tinggal memilih. Biasanya kalau masih di awal pastinya di sheet 1. Nah, diklik aja sheet-nya. Di sheet 1, oke. Nah, gambarannya seperti itu. Nanti kita praktikan. Nah, setelah muncul, kamu lihat sebelumnya ini ya. Setelah kamu klik OK, nanti tampilan yang muncul lagi itu ada tombol yang untuk memunculkan field. Field tadi kan judul di Excel tadi, judul apa namanya, ada nama, kelas, keterangan tadi ya. Nah, nanti akan muncul di sini. Dimunculkan dengan insert merger field. Field-nya ada nama, kelas, keterangan. Tinggal kamu tempatkan di mana. Kalau tadi di surat berarti kepada yang terhormat orang tua dari nama. Namanya siapa? Kelas berapa, terus berapa hari, kan begitu. Munculnya hanya nama tanda kurung tadi ya. Hanya seperti ini tadi. Nah, ini. Munculnya kan nanti ini. Nanti tinggal dimunculkan sesuai dengan nama yang di Excel tadi. Nah, kita tadi sampai di sini, kita munculkan, habis kita munculkan, kita sisipkan tadi, dibaca, bacanya dengan review result. Diklik di sini, tanda loop.
loop ABC ini untuk membaca isi fieldnya tadi. Fieldnya tadi kan judulnya tadi nama kelas keterangan. Oh, namanya si A, si B, si C kelas A, B, C. Nah, tadi nanti akan muncul di sini. Selanjutnya di sebelah kanannya ini ya, ini saya perbesar di sini. Karena tadi Butami ada 6, nah nanti di sini ketika kamu klik next, ini tanda next, sambil diperhatikan ya, nanti di akhir pembelajaran ada latihan soal, nanti yang bisa menjawab saya kasih poin tambah nilai ya. Nah di sini ada next, itu selanjutnya, berarti nomor selanjutnya, berarti 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada previous. Nah, ini previous itu untuk sebelumnya. Kalau tadi kamu sudah next ketiga, berarti kembali ke 2, ke 1, itu seperti ini. Tombol yang paling kanan itu last. Last itu berarti apa? Artinya apa? Terakhir. Terakhir. Nah, berarti ini data yang paling akhir. Misalkan kamu punya data pegawai ada ribuan, langsung kamu klikkan di sini, berarti nanti otomatis nomor 1000. Nah, kalau kamu ingat, oh bagian kelas 11 MIPA itu nomornya 80-an. Nah, kamu ketik di sini bisa langsung 80 atau kamu di first dulu. Kalau first kan berarti awal, paling awal, nomor 1. Nah, seperti itu. Saya pengen ngulang dari 10-1. Nah, berarti 10 MIPA. Berarti langsung diklik first. Nah, ini tombol navigasi untuk selanjutnya, sebelumnya, terakhir, dan paling awal. Setelah tombol ini, di sebelah kanannya masih ada satu lagi. Nah, kalau kamu biasanya ngeprint itu halaman 1, 2, 3, dan seterusnya, begitu ya. Kalau suratnya tadi dikirimkan ke 6 penerima, berarti sebelum saya jelaskan di sini, saya yakin bayangan kalian suratnya tadi kamu copy 6. Di copy 6, habis itu diganti namanya satu-satu. Begitu enggak? Ya kan? Nah, di fasilitas Mailmeets ini lebih memudahkan. Jadi datanya hanya 1, tapi bisa ribuan nama yang ada di sini, ratusan dan ribuan bisa. Nah, cara nyetaknya pun sama. Di sini fasilitasnya dipermudah. Tinggal kamu print dokumen. Berarti print dokumen itu kalau all berarti semua ya, nanti di tampilan printer itu berarti dari nomor 1 sampai dengan berapa data yang kamu bikin di mailingnya. Kalau 100 berarti ngeprint 100, tidak harus satu-satu, halaman 1, halaman 2, 3, dan seterusnya. Kamu harus ngopi 1 sampai 100 tadi tidak perlu, tinggal kamu print saja. Karena isinya kan sama. Yang membedakan tadi keterangannya berapa hari sudah di mailing. Namanya yang berbeda sudah dibikin mailing. Terus alamat juga sudah. Nah, jadi ini fasilitas yang sangat memudahkan kita ketika membuat surat massal. Sampai di sini nih ya tadi ya print dokumen. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Masih bingung? Kebayang enggak? Kebayang, Bu. Kebayang ya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan belajar lagi, kita praktikkan dari awal. Nah, ini Utami akan membuka file Word-nya ya, master suratnya. Nah, coba di layar kalian sudah muncul MS Word ya? Sudah. Ya. Nah, ini contoh. Utami menganggap kalian sudah pinter, kalian sudah bisa ngetik, walaupun ngetiknya mungkin 11 jari ya, tidak hanya 10 jari. Kalian punya 10 jari tangan, kamu ngetiknya tidak hanya 10, 11 ya, sing bunggu kan tangan ini terus. Jadi gini-gini terus. Nah, saya anggap kalian sudah bisa lah, minimal sudah bisa ngetik dari awal sampai dengan akhir di sini. Di sini ada master suratnya. Suratnya akan
halnya panggilan dikirimkan kepada orang tua wali siswa. Nah, yang biasanya kamu ngetik di sini ada Adelia. Terus kelas 10 MIPA. Terus di sini deloi data. Datanya berapa hari ya dia nggak ikut. Nah, misalkan kami pihak sekolah perlu memanggil Bapak Ibu orang tua siswa bahwa putra-putri Bapak ini tidak berangkat bimbingan sebanyak dia tidak berangkat 5 hari. Halo, ini kok. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang awal, bayangan awal yang sebelum Bu Tami jelaskan. Nah, cara seperti ini, kalau ada 100 data, kamu bisa bayangkan berapa waktu, berapa lama yang akan kamu gunakan untuk mengetik satu-satu. Nah, pastinya kan lama. Nah, dengan fasilitas Mailmatch ini, kita akan diberikan kemudahan. Nah, ini masuk suratnya sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat datanya. Datanya kita buka Excel berarti ya. Excel-nya sudah muncul ya di layar kalian? Sudah. Oke. Yang pertama tadi kan 2 komponen ya. Yang pertama surat masuk suratnya sudah tadi di Word. Kita akan membuat data. Kamu bayangkan kamu belum punya data. Kalau sudah punya data sih nggak masalah. Misalkan kamu tadi sudah punya ribuan pegawai atau punya siswa banyak, sudah ada datanya di Excel, nanti tinggal ambil aja datanya, ditarik aja. Nah, sambil mengingatkan kembali ketika mengetik atau membuat dokumen di Excel yang mungkin kalian sudah lupa atau memang dulu nggak ingat. Nah, itu caranya kita akan membuat, berarti kan tadi nama, fieldnya nama, kelas, keterangan. Nah, di sini saya pakai nama kelas MIPA yang ada di depan saya ya. Terus Adida. Saya akan ngetik 5 saja. Hanya contoh saja di sini. Untuk selanjutnya kalian kan bisa belajar sendiri di sini seperti ini. Ya, kelas 10 MIPA. Nah, kalau copy ya di Excel, untuk copy ke bawah sebanyak yang dibutuhkan, ini tanda plus yang pojok kanan seperti ini, kita tarik saja. Nah, seberapapun yang akan kamu minta bisa, misalkan ingin banyak, begitu juga bisa. Kita hanya butuh data ini ya. Sedikitan Amanda. Banyak perempuannya ya, di depan perempuan semua ini. Nah, cukup segini. Saya anggap yang di bawah itu 10 IPS. IPS 1. Nah, perhatikan untuk ngopi, ini mau IPS 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dari 10 IPS 1 ini di sel B6. Nah, ini kalau Excel kan pertemuan kolom dan baris itu namanya sel. Ketika diaktifkan di sini tulisannya B6. Nah, di sel B6 tanda plus pojok kanan bawah seperti ini tarik ke bawah.
Nah, IPS 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak ada IPS sampai 5. Ini saya kopikan biasa, berarti Ctrl C sama V. Nah, C itu copy, V itu paste ya. Nah, datanya seperti ini. Oh, ini enggak berangkat 1 hari. Ini enggak berangkat 4 hari. Ini mau di-copy ke bawah juga otomatis. 4, 5, 6. Nah, kelebihannya di Excel di situ. Karena Excel itu pengolah angka, hubungannya dengan angka, kita akan mengolah angka apapun, itu akan dipermudah di sini. Kita mau mengcopy, kita mau menambah, menjumlah, dan seterusnya, itu fasilitasnya di Excel. Kalau di Word adalah mengolah kata. Nah, itu mengingat ya, mengingat yang lalu harusnya sudah bisa kamu. Nah, untuk menengahkan judul atau membuat garis, tinggal diblok saja. Nah, seperti ini. Di sini ada tanda ini. Tinggal dipilih saja border ya, all border berarti garis semuanya. Bisa diikuti anak-anak? Gek, kamu tidur, Nak? Enggak ya? Halo? Enggak, Bu. Enggak ya, masih semangat ya? Ya, semangat. Di on cam semua, jangan di on cam semua. Bu Tami pengen lihat wajah kamu, Gek ada yang tidur. Yuk, dimunculkan di on cam semua. Nanti habis ini tak panggil satu-satu nih yang aktif ya. Semoga masih ingat dengan yang Bu Tami jelaskan. Kalau Bu Tami menjelaskannya terlalu cepat, bilang Bu kecepatan. Jadi nanti saya ulang sedikit begitu. Ini hanya mengulang kalian di SMP ya. Tadi cara mengetik, memberi garis, mengcopy paste. Ini saya yakin sudah bisa. Ini mengingatkan kembali. Untuk menengahkan judul, berarti di sini ada di menu Alignment, klik Center. Menebalkan berarti bold, garis miring berarti italic, garis bawah underline, dan seterusnya tombol-tombol yang ada di sini tidak perlu Bu Tami jelaskan satu-satu, kok tinggal bubuk malahan ya. Intinya ini datanya sudah jadi. Dimasak suratnya di Word-nya sudah, ini di Excel-nya. Kita lanjutkan, ini kita simpan dulu. Menyimpan bagaimana? Halo? Klik menu file, pilihnya save as. Bedanya save sama save as apa? Pak Rizal, apa? Ya. Hah? Loh, malah ditutup. Ayo di on cam semua. Bedanya apa? Save sama save as. Ada yang bisa bantu? Zahira, bisa enggak? Bedanya apa? Hah? Bedanya save sama save as. Sama-sama menyimpan kan itu? Apa? Pernah menggunakan? Kan sudah pernah menyimpan toh? Enggak tahu? Ada yang tahu? Aduh, mosok di SMP apa? Adiba, ada enggak Adiba? Save as. Save sama save as. Chandra, Pondra? Lupa, Bu. Lupa. Kemarin enggak ingat, sekarang lupa. Ya, apa Saira? Ya, Bu. Kalau save itu menyimpan yang baru. Menyimpan yang baru. Kalau save as? Kalau save as itu menyimpan yang udah ada. Menyimpan yang sudah ada. Kebalik enggak? Kebalik, Bu. Kebalik ya. Save, kalau data belum pernah disimpan, memang pakainya save ya. Save bisa, save as bisa. Kalau data itu posisinya masih dokumen. Ini contoh kalau di Excel itu kan book 1 ya. Di atas itu ada book 1. Berarti datanya Excel itu belum pernah disimpan. Nah, itu di menu file kita save dengan save as munculnya sama. Nah, yang membedakan nanti ketika data itu sudah tersimpan, misalkan ini saya simpan di save as di dokumen. Nah, tak simpan di dokumen, namanya data penerima surat. Nah, tadi di dokumen pakai save as ya, menyimpan baru juga, save juga. Nah, ini data penerima surat saya save. Nah,
Sekarang kalau saya hanya menambah saja, di sini saya tambah Clara ya, misalkan ya. Nah, Clara kelasnya 10 IPS 3, tidak masuk dia 10 hari. Tidak masuk kok 10 hari gitu. Nah, ini ada data baru kan? Data yang saya tambahkan. Kalau saya save saja, nah kayak saya klik save, nah, berarti namanya masih tetap dengan nama data penerima surat tadi. Ini ya, saya save saja, file save. Datanya tetap nama filenya sama. Tetapi ketika sudah bentuk file, data penerima surat ini saya save as, file save as. Nah, dia membutuhkan sebuah nama baru lagi. Berarti save as itu untuk membuat nama baru lagi. Paham? Nah, ini perlu difamiliarkan atau dibiasakan. Oh, new membuat dokumen baru, open membuka, save as, print. Ini kan sebenarnya harusnya sudah bisa lah seperti itu. Nanti sambil berjalan memang komputer IT itu kan butuh skill, butuh kebiasaan. Kalau kamu terbiasa, nanti otomatis akan terbiasa. Kita kembali ke materi lagi. Ini datanya sudah kita simpan. Nah, kita close dulu. Close berarti menutup kan. Di Mailmates kita tidak tidak dianjurkan. Bisa, tapi nanti ada troubleshoot, bisanya ada trouble, masalah di sana. Ketika ada dua file yang sama atau terkait itu dibuka. Jadi nanti kita close dulu. Kalau Excel itu kita buka, kita panggil di Word, nanti akan ada sedikit masalah. Makanya Excel-nya di close, ditutup. Nah, selanjutnya kita kembali ke MS Word-nya. Nah, kita ke Word. Sudah muncul MS Word lagi ya di layar kalian ya. Kalian sudah punya di kepala kalian tadi, oh data saya sudah di Excel. Atau kamu sudah punya nama pegawai, misalkan kalian sudah bekerja ya, nama pegawai saya sudah punya di Excel ada ratusan. Kalau saya ngetik-ngetik satu di sini, kelamaan. Nah, berarti kan tinggal dipanggil saja. Nah, kalian juga sudah punya nama siswa tadi di My Document. Berarti tinggal kita panggil saja nanti di sini. Nah, caranya tadi yang masih ingat apa? Menu apa tadi? Halo? Untuk membuat Mailmates di Word, dari tampilan file, home, insert, design, layout, dan seterusnya, menu apa? Halo, masa ana yang bisa? Apa tadi? Hah? Mailings. Mailing ya, Mailmates ya, di menu Mailings. Nih, kita klik mailingnya. Aktifkan Word-nya, master suratnya tadi nih. Kalau sudah klik mailing. Nah, kamu lihat yang aktif hanya 1, 2, 3, 4. Yang lainnya belum aktif atau masih kalau bahasanya itu masih hidden, ketutup. Begitu. Nah, setelah klik mailing, tadi apa? Pilihnya select reception. Nah, ini ya, diklik ya. Klik segitiga atau combo yang di sini diklik. Nah, pilihnya yang mana? Kelihatan ya dari situ ya. Yang pertama, kedua, atau ketiga. Wes, nak iso maca Inggrise. Apa? Yang ke? From Outlook Contacts. Yang ke berapa? Yang ketiga. Nah, ini tipe a new list, use exit list, cost from Outlook contacts. Nah, yang pernah kamu dengar Bu Tami tadi yang mana? Mau dong ngantuk. Nanti habis ini ada pertanyaan loh. Ini sudah kedua kalinya berarti ya. Tadi sekilas di PowerPoint-nya, ini Bu Tami praktikan. Nah,
Saya ulang, tadi dari select exception, kita pilih yang kedua, use exit list. Ya. Nanti dibuka lagi. Materinya PowerPoint yang tadi ada di Esmatus. Nanti setelah kalian absen, nanti di-download juga di Esmatusnya. Materinya sudah ada, PowerPoint-nya sudah saya lampirkan di Esmatus, jadi nanti bisa kamu download, bisa kamu pelajari lagi. Nah, ini praktiknya, kita klik use exit list. Klik. Nah, tadi kan munculnya kita disuruh mencari file Excel-nya. File Excel-nya tadi di mana Bu Tami nyimpennya? Dokumen. Dokumen, ya betul. Terus, nama filenya apa? Di sini ini ada Excel surat. data penerima surat. Jadi kamu ingat-ingat, kalau kamu tadi misalkan sudah bekerja ataupun kuliah nanti kamu bekerja di sebuah perusahaan, kamu suruh ngirim surat penawaran begitu, nama penerimanya misalkan PT apa, CV apa yang akan kamu kirimi sudah ada di Excel. Nah, tinggal dibuka aja. Misalkan data klien. Nah, seperti itu. Kalau kamu gajian, amplop gajinya, amplopnya kan gajinya per nama beda-beda amplopnya. Nah, itu juga bisa. Kamu sudah punya nama pegawai, nanti akan dicetak di amplop, amplopnya itu nanti namanya beda-beda. Dipanggil aja nama pegawainya. Nah, ini kita klik nama penerimanya, diaktifkan. Klik. Nah, kalau sudah kita open. Nah, munculnya kan tadi seperti ini kan. Nah, kita klik sheet 1 kan karena tadi di Excel-nya hanya sheet 1 saja, ada di sheet 1. Kalau sheet 2, sheet 3 ada isinya, mesti kamu disuruh memilih. Nah, karena tadi hanya di sheet 1 saja, kita oke. Nah, sekarang kita lihat di atas ini. Yang Bu Tami jelaskan sebelumnya tadi di PowerPoint, yang hidden tadi sudah muncul atau aktif. Nah, sekarang kita munculkan. Kita akan memunculkan field-nya, judulnya tadi, nama, kelas, keterangan. Menu apa tadi untuk menampilkan? Menyisipkan. Di sini ada address block, ada grade line, ada insert merger field, ada match field. Pilih yang mana? Getting line. Getting line. Nah, berarti kamu tadi hanya mengingat-ingat tempatnya, delalah tempatnya salah, ya. Menyisipkan field, berarti kalau bahasa Inggrisnya berarti insert merger field, ya kan? Berarti Ya, ini Bu. diklik segitiganya di sini, klik. Nah, otomatis akan muncul nama field Excel tadi. Di sini ada nama. Nah, munculkan kan kayak gini toh tadi tanda di dalam kurung ya dia ya. Nah, setelah nama di enter dulu, kasih tempat. Kalau kamu tidak di enter berarti nanti kelasnya di sini. Padahal kelasnya nanti di bawah saja misalkan. Berarti kelasnya kan di bawah. Nah, di sini. Kita insert lagi field-nya atau judul kolom atasnya tadi ini untuk kelas. Nah, Assalamualaikum, bababla, intinya orang tua memanggil anak karena tidak masuk berangkat bimbingan sebanyak berapa tadi di keterangan. Kan beda-beda nanti munculnya, ya enggak? Nah, keterangan, diklik. Nah, seperti ini. Yang membedakan itu mailing, itu tandanya. Ketika saya klik di sini, dia ngeblok. Berbeda dengan sama-sama teks di sini kepada, biasa aja di sini tidak ngeblok seperti yang di mailing. Nah, kalau sudah muncul di sini, sekarang kita akan menampilkan isinya. Isinya yang ada Adelia, Adeba, Aisyah tadi kan. Nah, di mana? Hah? Ada yang bisa tadi setelah dimunculkan? Sekarang kita buka dengan preview result.
tanda loop. Tadi sudah jelaskan tak Bu Nami? Nah, ini tinggal praktikkan wis lali. Ini kedua kalinya loh ya. Diklik di sini, klik. Nah, berubah menjadi nama Excel-nya tadi. Adelia, 10 MIPA, dia tidak masuk 2 hari. Next berarti yang kedua. Yang kedua itu tadi di sana ada Adiba. Next, Aisyah. Dan seterusnya. Kalau kamu punya datanya 100, berarti ini ada 100 data di sini. Isinya sama, tapi akan dikirimkan ke banyak penerima. Yang biasanya kamu ngotiknya, ini kamu copy, paste di bawahnya, paste di bawahnya, paste di bawahnya sebanyak-banyaknya. Tinggal ganti namanya. Ya enggak? Gampang mana dengan fasilitas mailing ini? Fasilitas mailing. Ini toh. Nah, suatu saat kamu akan menggunakan ini. Nah, kapannya setelah ini kamu bisa. Nah, kalau pingin yang terakhir tadi ya, berarti last. Nah, last terakhir diklik. Berarti ini paling bawah tadi. Nah, ke 10. Butami berarti tadi datanya hanya 10. Nah, kalau pingin first, nomor pertama berarti diklik. Dia kembali ke Adelia. Dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kebayang enggak? Sayang Bu. Bisa ya. Nah, ini ada 94 peserta, nanti saya copy ya untuk keaktifan kalian ikut Zoom. Nah, ini untuk tambahan nilai. Satu lagi ding ini ya, untuk printernya nyetak belum ya. Tadi mencetak berarti di sini ada. Nah, ini ya, diklik di sini. Di sini ada print dokumen, diklik. Nah, all berarti semua. Kalau kamu punya 10 nama di sini, ketika kamu cetak berarti halaman pertama Adelia, halaman kedua Adiba, halaman ketiga Aisyah, dan seterusnya. Semua kecetak. Jadi tidak perlu mengetik 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh, ternyata ada kesalahan. Udah diedit, kamu pingin nyetak hanya halaman itu saja, misalkan hanya nomor 8 saja. Berarti di sini ketik 8 aja bisa. Diaktifkan di situ, ketik angka 8. Nah, sini akan berubah nanti. Oh, Asmi. Asmi tadi hilang atau mungkin kertasnya jelek atau kesobek. Berarti hanya Asmi saja yang saya cetak, kan begitu. Berarti yang dicetak Asmi saja, ini print dokumennya, di sini current record. Berarti hanya data yang aktif saja. Data yang aktif tadi nomor 8 yaitu Asmi, diklik di current record-nya. Di oke. Nah, kalau kamu pengen 1 sampai 5. Oh, yang halaman 1 sampai 5 ketumpahan teh, berarti data yang 1 sampai 5 itu kan hilang. Nah, berarti nanti ketika mencetak di sini pilihnya from 1 to 5. Berarti data yang tadi basah hanya data nomor 1 sampai 5 saja yang akan kecetak, tidak semuanya. Nah, gitu. Kiranya itu yang bisa disampaikan, masih ada waktu untuk tambah nilai kalian. Kita ada latihan soal yang bisa langsung diaktifkan aja. Di on cam semua yuk. Nah, patok gek do buku ini yang dimatikan ini. Yuk diaktifkan semua. Yang tidak aktif tak anggap tidak hadir loh. Yuk diaktifkan ya. Kita latihan soal sebentar untuk mereview yang Bu Tami jelaskan tuh kalian mudeng enggak? Masih ingat enggak? Kan? Nah, di sini ada latihan soal sedikit. Silahkan dibaca sebentar soal yang sudah muncul di layar kalian. Masih ingat ya tadi Word,
Excel-nya, menunya, isinya yang di atas apa. Nah, kamu baca sebentar itu untuk soalnya. Yang bisa menjawab silahkan dijawab. Suaranya dibuka dulu atau Bu Tami acak saja. Yuk, tak tambahin nilai. Di sana ada sebuah soal yang bukan termasuk ribbon menu pada Word. Nah, tadi keinget ya, Bu Tami sudah membacakan tadi loh ya, yang di atas itu ada menu home. Nih, Bu Tami mancing satu saja. Di sini ada home, paragraf, reference, insert, text layout. Yang bukan atau yang tidak termasuk di menu MS Word. Apa yang bisa? Yuk, kelas berapa? Namanya siapa? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan Dani namamu. Dani Ramadan. Dani, PS2 ya. Apa Dan yang tidak termasuk apa? B. Hah? B, Yang Bu. bukan apa? Paragraf. Paragraf. Betul enggak yang lain? Betul, Bu. Ya, betul. Paragraf itu ada di submenu ya, ada di bawahnya. Kalau menunya itu ada home, reference, insert, text, layout. Dan ini PS2, oke. Soal kedua, dibaca dulu. Nah, Saya, ini yang Bu. tadi. Gampang ya itu ya. Saya, Bu. Apa? Bu, saya. Chandra Trimukti kelas Chandra. IPA, Bu. Kelas 10 MIPA. Chandra Pipa. Apa, Andra? Bu, mailings. Mailing, gampang ya. Memang materinya di sini kita belajar mailing, berarti di situ tab ribbon yang difungsikan untuk membuat surat massal yaitu mailing. Chandra. Iya, Pak. Oke. Soal selanjutnya. Langkah-langkahnya tadi. Kalian sudah tahu menunya. Sekarang langkahnya. Yang awal jelas. Tadi di menu mailing. Nah, setelah klik mailing tadi apa? Aku Siapa? Ayo yang jawab. Nama, kelas? Zahira Limna, kelas 10 IPS 1. IPS 1 ya. Apa langkahnya gimana, Zaira? Yang mana? Yang A. Langkah-langkah membuat surat massal yaitu dari menu tadi mailing, pilih select recipient, pilih use exit list. Ya, betul ya. Soal selanjutnya. Untuk menyisipkan field-nya tadi kan ada di Excel. Nama, alamat. Kalau ini contohnya alamat. Kalau tadi yang Bu Tami praktikan, nama, kelas, keterangan. Nah, yang pada mailing itu yang telah dibuat, untuk menyisipkan tadi, apa langkahnya? Yo, sebutkan nama. Boleh jawab lagi enggak, Bu? Yang lain dulu. Yang lainnya ngantuk apa sih? Yang mana aktif? Saya, Bu. Di on cam-nya dibuka. Saya, Bu. Siapa? Kadit. Raditya, kelas Ya, Kadit 10 ya, 10 IPS 2. Apa, Dit? Oh ya. Menyisipkan. Bahasa Inggrisnya menyisipkan apa? Insert merge field bukan, Bu? Insert merger field. Tadi kan menyisipkan supaya muncul nama, kelas, keterangan yang ditami tadi. Kalau di sini contohnya menyisipkan nama sama alamat. Yang A. Kalau preview apa?
Yang simbolnya Untuk tadi melihat loop, namanya. loop ada ABC-nya apa? Hasil, Bu. Nah, hasilnya, Iya, Bu. isinya yang ada nama Adiba, Anissa, yang tadi ya, itu. Soal terakhir apa ya ini? Nanti. Nah, untuk melihat hasil, lah kok malah jebule soal selanjutnya ya. Apa tadi? Untuk melihat hasilnya sebelum dicetak, Review result. Review result. karena ini tadi sudah Bu Tami jawab ya di awal, berarti nggak jadi soal. Nih, yang terakhir, yuk, ini sebutkan nama dulu. Nah, titik-titik di situ. Ini tadi Bu Tami sudah menjelaskan ini ya. Navigasi tombol di situ sesuai dengan kotaknya. Silakan sebelah kanan menjawab dua kotakan ini. Tombol ini fungsinya untuk apa? Sebutkan nama dulu. Next. Next. Yang ini ya. Ya. Terus? Ya. Ini last. Apa? Last artinya apa? Terakhir, Bu. Paling akhir, Bu. Melihat data paling akhir. Kalau next berarti melihat data selanjutnya. Siapa tadi? Pak Rizal. Pak Rizal. Kelas? 10 MIPA. Oke. Ya, IPS 3 kok belum ada ini? IPS 3 sudah balik kanan. Review. Yo, 10 IPS 3 ini. Tak tunjuk ya IPS 3 nanti iki. Kelas. Rahma Konita. Halo. Iya, Bu. Oke. Kita kembali ke soal. Lihat di soal di sebelah sini, tombol navigasi yang ada di sini, 2 ini apa? Bu, saya belum jawab, Bu. Di siapa? Ya, boleh, nggak apa-apa. PS3. Review, terus Y. Siapa namanya? Elize. Elisa ya. Elisa Ana. Oke, 10 IPS 3. Yang atas, Yang ini apa? Revios. Terus bawahnya? Bawahnya Fish. First. Terus Y. Nah, sambil diingat-ingat belajar bahasa Inggrisnya ya, first itu kan pertama, first line, garis pertama. Nah, kalau ini data awal, paling awal. Nah, ini previous berarti kebalikannya dari next. Oh, selesai. Berarti sudah selesai. Ini juga akan menjadi bahan PH nanti ya. Jadi apa namanya? Kamu download materinya. Kalau sudah nanti silahkan di-download materinya ada di Esmatus. Absennya juga jangan lupa. Harapannya setelah ini materi yang kami berikan ini bermanfaat untuk kalian saat sekolah ataupun setelah selesai kuliah. Entah kamu kuliah, entah kamu nanti bekerja, insya Allah akan bermanfaat. Kurang lebihnya itu, Butami lebih 5 menit. Selanjutnya untuk mapel ke-3, Zoom, tetap semangat ya. Minum-minum dulu nggak apa-apa, ada waktu 10 menit, silahkan kalian yang mau minum dulu, makan snack boleh. Intinya diusahakan kalau pembelajaran daring itu nggak usah izin. Duduk aja kamu di situ sambil mendengarkan begitu ya. Tetap semangat. Terima kasih, kurang lebihnya Butami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.